Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita buka Quran surat Al-An'am ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah peka atau tuli, lagi bisu dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan hakikat orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang tidak mau mengimani Al-Quran dan kitab suci yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, yaitu orang kafir tentunya. Orang kafir digambarkan dalam ayat ini meskipun mereka telinganya berfungsi, meskipun mereka mulutnya normal, matanya bisa melihat, secara fisik mereka tidak ada kurang dari satu apapun, namun Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka adalah summun wa bukmun. Dalam ayat yang lain wa umyun, yaitu mereka tuli, mereka bisu, bahkan mereka buta. Karena tidak memfungsikan anggota tubuhnya untuk memahami dan menerima kebenaran. Ya, seperti sebuah mesin yang normal tapi tidak digunakan. Jadi manusia itu kalau dia tidak menggunakan anggota tubuhnya, maka seperti binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang, seperti mesin yang tidak dinyalakan. Antum punya mobil, antum punya motor, tapi cuma antum parkir saja di tempat parkir. Antum tidak mendapatkan manfaat dari kendaraan antum, hanya sebagai wangun-wangun, hanya sebagai untuk hiasan, hanya sebagai pamer, tapi tidak ada fungsinya. Nah, sebagaimana juga seorang manusia yang tidak memfungsikan anggota tubuh yang Allah berikan kepada dia, di mana anggota tubuh ini begitu lengkapnya, begitu sempurnanya, melebihi dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Allah berikan kita akal, Allah berikan kita pendengaran, mata, mulut. Manusia bisa mendengar apapun, ya. Manusia bisa melihat segala sesuatu dengan begitu mudahnya. Manusia bisa berbicara dengan berbagai bahasa
tapi tidak menggunakan segala potensi anggota tubuh yang Allah berikan ini, maka ya seperti seorang yang tengkorak hidup, orang yang mati, tapi kalau dibilang mati dia masih hidup. Orang yang hidup tapi segala anggota tubuhnya tidak difungsikan. Summun wa bukmun, ya, tuli dan bisu. Misal kita ikhwah rahimakumullah, Allah berikan kita kenikmatan bisa melihat. Gunakan mata antum untuk melihat, membaca Al-Quran. Ya, bedanya antara orang yang nanti di akhirat itu amal solehnya banyak dan amal solehnya yang sedikit bahkan tidak punya, itu adalah dari bagaimana mereka memfungsikan anggota tubuhnya. Sama-sama antara orang yang taat dengan orang yang ahli maksiat kan sama-sama, umurnya kadang sama, waktunya jelas sama, anggota tubuhnya juga sama. Tapi kenapa yang satu mulia, yang satu hina? Karena yang satu benar-benar memanfaatkan anggota tubuh yang Allah amanahkan kepada dia untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan satunya wal'iyadzubillah malah justru menggunakan anggota tubuhnya untuk kemaksiatan. Orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat, mereka gunakan matanya, gunakan pendengarannya, gunakan mulutnya, bahkan akalnya untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwah rahimakumullah, di sini Allah sebutkan summun wa bukmun, dalam ayat yang lain wa umyun fahum la yaqilun. Mereka enggak berakal, mereka tidak gunakan akalnya. Akalnya cuma untuk apa? Cuma untuk genep-genep aja di kepalanya. Jadi tidak difungsikan. Coba antara seorang santri yang rajin dan santri yang malas misalnya. Otaknya sama, ya kan? Matanya sama, 2. Bukan yang rajin, yang hafalannya banyak, kemudian matanya 5, ya. Mulutnya 10. Tidak, antara yang rajin dan yang malas sama, mulutnya 1, matanya 2, telinganya 2, sama. Tapi yang membedakan adalah bagaimana yang pertama benar-benar memfungsikan semua yang Allah berikan ini untuk ketaatan, untuk thalabul ilmi, untuk semangat dalam mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa bukmun fidz dzulumat, di dalam kegelapan. Para ulama tafsir memaknai kegelapan ini dengan 2. Yang pertama, kegelapan secara maknawi. Jadi bukan kegelapan yang sesungguhnya, bukan gelap, ya, gelap seperti yang kalau kita malam hari kita rasakan gelap, bukan seperti itu. Tapi dzulumat atau gelap di sini adalah jauhnya mereka dari cahaya hidayah. Ya, jauhnya mereka dari kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun mereka di tengah komunitas orang-orang saleh, meskipun dekat dengan tempat ibadah, meskipun mereka bisa membaca Al-Quran, tapi semua hal-hal ini tidak memberikan penerangan terhadap dirinya karena sudah berada di dalam kegelapan, tertutup rapat. Ibarat sebuah, ya, seseorang, katakanlah ibarat seseorang dia berada di tempat yang begitu indah, tapi dia kemudian menutup diri di kamar, tidak mau keluar. Maka bagaimana dia akan merasakan keindahan lingkungannya ketika dia menutup diri di dalam kamar? Ibarat seseorang berada di tempat yang indah, tapi dia tidur. Bagaimana dia akan merasakan, bisa melihat tempat tidak indah itu kalau dia tidur? Kayak santri diajak rihalah di bis malah turu. Harusnya lihat, ya, kanan kiri pohon begitu indahnya, suasana di luar bagus, malah tidur. Ya, dia akan fid dzulumat, akan berada dalam kegelapan. Karena apa? Dia menutup dirinya dari melihat hal-hal yang indah.
Ini makna yang pertama. Zulumat di sini adalah maknawi, yaitu seseorang atau orang kafir di sini tentunya, yaitu mereka jauh dari cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang kedua adalah makna yang sesungguhnya, ya, atau makna lafzi, ya, makna yang sesungguhnya dari lafaz ini. Zulumat itu adalah kegelapan, yaitu di padang mahsyar nanti. Ya, ketika manusia dibangkitkan kembali semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan diadili dari seluruh amal saleh yang mereka lakukan dan kebalikannya juga dosa-dosa yang mereka lakukan, maka orang-orang kafir itu mereka akan berada di dalam kegelapan. Mereka tidak bisa melihat kanan kiri, tidak akan bisa melihat mana kawan, mana lawan, mana orang-orang di sekitarnya, keluarganya, sahabat-sahabatnya, tidak terlihat karena mereka digelapkan. Suasananya gelap. Apa rasanya berada dalam kegelapan? Enggak enak. Ya. Kita punya mata tapi kita tidak bisa melihat mana-mana. Listrik mati, mungkin pas langitnya pas gelap, pas mendung. Oh itu apalagi kalau kita enggak bisa tidur. Rasanya tidak nyaman. Nah, demikian nanti akan dirasakan oleh orang-orang kafir di hari kiamat. Kemudian, may yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu 'ala siratim mustaqim. Barang siapa yang Allah kehendaki, maksudnya barang siapa yang Allah kehendaki kesesatan, yudlilhu, Allah akan menyesatkannya. Faman yasha, dan barang siapa yang Allah kehendaki, maksudnya mendapatkan hidayah, yaj'alhu 'ala siratim mustaqim. Allah akan jadikan dia di atas siratum mustaqim, yaitu agama Islam atau hidayah. Artinya seseorang manusia itu berada di bawah takdirnya masing-masing yang sudah diputuskan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makanya supaya menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, minta hidayah. Banyak bermohon, banyak berdoa. Jangan sombong dengan ilmu yang sudah kita miliki. Jangan berbangga dengan teman-teman soleh yang ada di sekitar kita, teman-teman solehah yang ada di sekitar kita. Jangan merasa cukup dengan lingkungan bagus yang kita tinggal di dalamnya. Karena kalau Allah kehendaki kita tersesat, sesat nanti. Jadi sesat dan seseorang itu tidak tersesat, itu benar-benar murni atas dasar pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat yang sering kita baca dalam setiap hari ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Surat Al-Fatihah ayat 6. Ya Allah, tunjukilah kami. Tunjukilah kami maksudnya, ya Allah, tetapkanlah kami di dalam petunjuk. Ala siratim mustaqim. Di atas jalan yang lurus. Sudah banyak cerita bagaimana kisah orang-orang saleh yang pada akhirnya mereka su'ul khatimah. Ya, tidak mengakhiri hidupnya dengan akhir yang baik. Kenapa? Bisa jadi kesalehannya itu hanya supaya dipuji oleh orang lain. Bisa jadi dia sombong dengan amal ibadahnya, meremehkan orang lain. Sehingga Allah tunjukkan di akhir hayatnya siapa sejatinya orang yang soleh ini. Ya, kalau Allah sesatkan benar seseorang. Dan sebaliknya, betapa tidak sedikit ya orang-orang yang ketika hidup mereka penuh dengan kemaksiatan, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian di akhir hayatnya menyesal, bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah balik kehidupannya yang sebelumnya penuh dengan kegelapan, kemudian di akhir hayatnya penuh dengan hidayah dan dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Doa-doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga banyak sekali
Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Allahumma inni nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, wat tuqa, ketakwaan, wal afaf, kesehatan, wal ghina, kecukupan. Cukup saat ada, saat butuh ada. Jadi ikhwah rahimakumullah, ini dalam ayat ini juga menunjukkan adanya iman terhadap takdir. Seseorang itu hidup beriringan dengan takdir yang sudah Allah putuskan. Dan takdir itu suatu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, siapapun tidak ada yang tahu. Kita yang diperintahkan adalah bukan mencari takdir kita, tapi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita berusaha mencari, berusaha mendatangkan asbab takdir yang baik yang mengiringi kita. Ketika seorang yang sakit, maka cari ikhtiar, hidayah atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala supaya dia menjadi sehat. Ketika seseorang itu bodoh, dia ikhtiarkan supaya dia menjadi baik. Jangan kemudian dia mengatakan saya bodoh karena takdir, saya sakit karena takdir, saya miskin karena takdir. Belum tentu. Bisa jadi itu adalah tahapan awal dia menuju kepada takdir yang lebih baik, yaitu takdir yang mendatangkan manfaat bagi dia di dunia dan akhirat. Kharamakumullah, apalah artinya orang-orang kafir yang mereka punya mata bagus, mereka memiliki telinga bagus, mereka memiliki kulit yang bagus, tapi kalau di akhirat mereka berada di dalam kegelapan. Betapa sering kita ini kadangkala takjub dengan fisiknya seseorang, padahal dia disebutkan di dalam Al-Quran summun wa bukmun wa umyun la yaqilun. Buta, tuli, bisu, tidak punya akal. Karena segala kelebihan dari fisik mereka tidak digunakan. Tapi kadangkala ada beberapa orang yang dianggap seperti sepele atau biasa-biasa saja. Mungkin tubuhnya kecil, kurus, kulitnya tidak begitu glowing, ya, biasa-biasa saja. Tapi ternyata ketaatannya kepada Allah SWT luar biasa. Maka betul yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasadmu, tidak melihat kepada rupamu. Meskipun kita mungkin ada yang tidak begitu puas dengan bentuk rupa kita, bentuk fisik kita, pengennya gede, gemuk, ternyata kita dikasih kecil oleh Allah. Pengennya putih kulitnya, tapi ternyata hitam legam kulitnya. Pengennya tinggi, tapi ternyata pendek dia. Seakan kita tidak begitu puas dengan pemberian Allah SWT, tapi sesungguhnya di hadapan Allah SWT itu semua tidak ada manfaatnya. Sempurnanya fisik seseorang sedikit pun tidak ada manfaatnya. Tapi yang dimanfaatkan apa? Walakin yanzuru ila qulubikum, hati kita. Hati kita. Apalah artinya seseorang yang ganteng, yang cantik tapi sombong, tapi dia jahat, tapi dia suka zalim, dia suka marah, dia tidak taat kepada Allah SWT. Syukuri segala apa yang Allah berikan kepada kita, manfaatkan segala anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Jangan merasa minder dengan orang lain. Kalau kita merasa kurang dari orang lain, maka saingilah dengan amal soleh, karena itulah yang menyebabkan kita mulia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan syukuri semua pemberian dari Allah itu baik. Ya, syukuri pemberian dari Allah itu semuanya baik. Kita diberikan
rambut keriting, kita diberikan kulit yang hitam, kita diberikan tubuh yang kecil-kecil, itu adalah kebaikan bagi kita. Karena bisa jadi kalau diberikan lebih dari ini, mungkin kita semakin jauh dari Allah. Kita dengan fisik yang ya biasa-biasa gini aja, kadangkala masih ada rasa takabur, masih kadangkala riya, masih kadangkala malas dalam beribadah, apalagi kalau lebih dari ini. Ya. Demikian, semoga Allah SWT menjadikan kita pribadi-pribadi yang saleh, yang salihah, dan selalu diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.